Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah kewirausahaan dengan saya sendiri atas nama Nurul Alami Mulia Farli dan teman-teman saya ada Muhammad Fadel Wiratama, Dwi Wahyuni, Nur Ifa Ahmad, dan Makfira. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan salah satu pengusaha muda yang mengembangkan bisnis kuliner yang sedang hits di kalangan anak muda sekarang ini, yaitu Rice Bowl. Langsung saja kita sambut pengusaha Rice Bowl yang akan berbagi pengalaman dan inspirasinya kepada kita semua. Mohon maaf, perkenalkan, nama kita siapa? Ranti Kumala Dewi. Apa kabar Tak? Alhamdulillah baik. Oke. Sini saya izin untuk wawancarai. Yang pertama yaitu sejak kapan Ibu mulai menjalankan usaha Rice Bowl dan apa alasan konsumen lebih menyukai menu tersebut? Sejak 2024 sekitaran bulan-bulan 1 bulan 2. Alasannya saya tidak tahu alasannya, yang jelas kemarin saya melakukan usaha itu cuma isen karena nggak ada pekerjaan, dan kesukaan saya itu memang buat bekal untuk anak-anak dari Rice Bowl dan itu membuat saya jadi motivasi. Siapa tahu ada yang berminat kayak makanan yang kayak begitu. Akhirnya saya coba, alhamdulillah ternyata banyak peminatnya dan saya tidak tahu bahwa itu makanan kekinian. Itu saja. Alasan konsumen lebih menyukai menu tersebut? Alasannya mungkin pertama kualitas ya, dengan harga. Menunya apa Bu yang paling laris? Menunya sesame chicken dengan sambal mata, sama yang jelas saya lihat itu laris semua deh. Ada 6 varian macam makanan. Oke, lanjut saja di teman saya. Bagaimana tren penjualan Rice Bowl dalam sehari atau sebulan terakhir ini? Apakah ada peningkatan atau penurunan? Kalau itu tergantung dari konsumen ya, kayaknya kalau aku lihat kalau bulan tanggal muda itu dia banyak pemasukan. Kalau akhir bulan itu kayaknya menurun dan akan naik lagi kalau awal bulan. Iya, tergantung dari penghasilan konsumen kayaknya begitu. Pagi biasanya. Kalau di sini tuh dia tuh jam 11 sampai jam 2 aktif itu, masuk semua pengembangan. Iya, jam makan siang. Terus berapa kisaran harga yang dijual Rice Bowl? 12.000 itu sudah free teh. Itu sudah sesuai dengan ini apa? Konsumen uang dengan dana konsumen. Kurasa itu sudah sesuai dengan harga kalangan standar anak-anak kayak remaja begitu ya. Iya, 12.000. Pertanyaan. Oke Ibu, jadi pertanyaan selanjutnya itu apa sih strategi Ibu dalam menjaga kualitas bahan baku agar tetap segar Ibu dan tetap konsisten setiap hari? Kualitasnya itu harus utamanya dengan bahan baku, yaitu tidak boleh disimpan, harus fresh. Jadi kita sore kita belanja lagi untuk bahan baku untuk dijual besok pagi lagi. Dan kalau tentang bumbu itu paling lama itu 1 minggu, karena rasa itu akan beda kalau ketika itu bahan semua akan tinggal semakin lama. Jadi kita itu memang harus fresh. Jadi tidak ada yang dibilang bahan yang tinggal lama, tidak ada. Oke Bu, jadi apa sih kendala utama yang sering dihadapi dalam produksi maupun pemasaran Rice Bowl? Contohnya itu kayak tenaga kerjanya, bahan baku, promosinya, Ibu.
Kalau saya sini yang berkendala itu adalah tenaga kerja, dan saya kan di sini punya karyawan dua dan semua itu mahasiswa, semua mahasiswa. Jadi ketika mereka kuliah, semua kuliah, saya juga sibuk. Akhirnya saya menunda waktu. Saya biasa jeda sampai 3 jam. Sampai 3 jam. Kan bukanya di sini jam 8. Nah, kalau kendala nggak ada tenaga kerja, saya buka biasa jam 9, 10 atau jam 11. Tergantung dari kondisi waktu kok begitu. Jadi kendalanya itu tenaga kerja. Kemudian, bagaimana respon konsumen terhadap kemasan rice bowl yang digunakan? Apakah konsumen menganggap kemasan cukup praktis, aman, dan ramah lingkungan? Iya, alhamdulillah, karena saya lihat banyak komen-komen, dia semua positif semua ya. Katanya kemasannya rapi, instan, sudah tidak belepotan karena dia kan pakai bowl begitu, bukan kemasan yang kayak bungkus nasi begitu, bukan. Jadi mereka alhamdulillah mereka sangat membantu ketika mereka makan di tempat kuliahan, tempat sekolah atau di tempat kerja. Jadi mereka tuh merasa enteng begitu. Jadi alhamdulillah menurut mereka itu sangat membantu mereka yang tidak membawa bekal begitu. Kemudian, menurut pengalaman Ibu, lebih banyak konsumen yang membeli rice bowl untuk makan langsung, dibawa pulang, atau melalui layanan pesan antar, atau contohnya pakai Gojek atau begitu? Iya, memang di sini memang saya menjual itu memang dari aplikasi. Kalau dibilang pembeli langsung itu adalah, tapi dalam sehari itu mungkin pemasukannya cuma 4 orang lah. Jadi dia tuh menonjol di aplikasi Grab dengan Shopee. Mereka lebih tertarik di Shopee karena di sana ada diskon juga, jadi mereka tertariknya di aplikasi. Faktor apa yang paling berpengaruh dalam menarik konsumen memilih rice bowl di tempat Ibu? Contohnya itu rasa, harga, porsi, kebersihan, varian menu, kemasan, atau pelayanan. Dia lebih menonjol, lebih rasa, terus porsinya juga alhamdulillah mereka juga sangat puas. Sudah pas dengan harganya juga, tertanya harganya, karena dalam 12.000 alhamdulillah sudah dapat teh begitu. Jadi mereka sudah dapat makanan, sudah dapat minuman ya. Itu yang membuat kalangan ini sangat enten begitu, membantu begitu. Menurut Ibu, strategi apa yang paling efektif agar bisnis rice bowl dapat terus berkembang dan bersaing, baik dengan sesama penjual rice bowl maupun dengan produk kuliner cepat saji lainnya? Pertama, kualitas rasa. Kalau kualitas rasa tentunya jangan berubah-ubah ya. Kalau rasa itu sudah berubah-ubah, pasti konsumen sudah menganggap ini sudah tidak becus, ini sudah tidak layak. Pertama rasa kita pertahankan, terus dengan harga. Karena dari harga lah mereka sangat membantu, walaupun mereka nggak punya uang, mungkin receh-receh begitu, alhamdulillah bisa dapat rice bowl sama minumannya itu. Rasa itu. Kalau boleh tahu Ibu, siapa target pemasaran Ibu? Apakah pelajar, mahasiswa, kantoran, ataupun orang-orang sudah tua? Targetku memang dari awal pertama sekali itu mahasiswa, karena di sini lingkupnya semua kampus. Jadi memang target utama aku itu mahasiswa, terus kantoran, karena yang namanya kemasan yang instan kita jual itu memang kayaknya tepatnya ke kantoran sama ke anak-anak kuliahan yang tidak mau repot begitu ya. Iya, itu target utama. Keunggulan utamanya apa Ibu? Tempatnya Apakah tempat atau rasa? keunggulannya sih rasa dengan harga itu sih. Rasa dengan harga. Karena kalau tempat ya enggak juga di tempat, biasa aja. Oke. Terima kasih Bu sudah mau diwawancarai dengan kami.
Mungkin itu saja pertanyaan dan wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.